Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini, karena Engkau masih senantiasa memberikan kami sukacita untuk kami semuanya. Tuhan, sebentar kami mau memulai acara Minggu Ceria kita ini. Biarlah Tuhan hadir di dalam hati kami masing-masing, supaya kiranya kami penuh berkat daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Nah, biar kita makin semangat lagi, kita mau nyanyikan lagu yang berjudul Ku Masuki Gerbangnya. Adik-adik pada tahu kan lagunya? Yuk kita mulai. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Masih semangat ya? Hari ini Inang mau menyampaikan firman Tuhan di Minggu Ceria. Nah, firman Tuhan di Minggu Ceria hari ini diambil dari kitab 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 17. Oke, sudah dapat adik-adik? Nah, di sini Inang akan membacakan satu ayat saja, yaitu 2 Timotius 3 ayat 14. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Nah, di firman Tuhan hari ini Inang ambil judulnya yaitu taat dalam pengajaran. Nah, Inang mau tanya, adik-adik punya idola enggak? Atau adik-adik jangan-jangan tidak tahu apa itu idola? Nah, Inang kasih tahu, idola itu adalah seseorang yang dapat dijadikan contoh atau diteladani, baik perbuatannya, tindakannya. Nah, contoh, mungkin adik-adik punya idola, misalkan nih, yang perempuan suka idolanya sama artis
artis Korea atau siapa itu Blackpink. Nah, yang perempuan, atau suka sama yang laki-laki, atlet, pemain sepak bola. Nah, pasti kalau adik-adik ketemu idolanya pasti sangat senang. Betul adik-adik? Nah, di sini Inang mau menceritakan seorang tokoh yang patut dijadikan idola atau teladan. Nah, Inang akan menceritakan satu tokoh yaitu bernama Timotius. Coba adik-adik bisa lihat gambarnya. Ini Timotius. Siapa itu Timotius? Kalau nggak salah anak-anak sekolah minggu HKBP Cisauk ada yang bernama Timotius ya. Nah, Timotius adalah seorang pemuda yang taat kepada pengajaran Tuhan Yesus. Timotius memiliki arti nama yaitu Tuhan yang dimuliakan. Nah, Timotius sejak kecil ia sudah mendapatkan pengajaran dari neneknya. Nah, adik-adik bisa lihat gambarnya. Ini Timotius, ini neneknya namanya Louis, dan ibu Timotius namanya Eunike. Siapa tadi adik-adik? Eunike. Nenek dan ibunya Timotius sangat setia dan sudah mengajarkan tentang firman Tuhan kepada Timotius, sehingga Timotius menjadi seorang anak yang taat kepada Tuhan, taat kepada pengajaran. Nah, Timotius selain mendapatkan pengajaran dari nenek dan ibunya, dia juga mendapatkan pengajaran dari guru rohaninya. Ada yang tahu siapa guru rohaninya Timotius? Siapa? Nah, betul. Guru rohaninya adalah Paulus. Nih, adik-adik bisa lihat gambarnya. Ini Timotius bersama dengan Paulus. Paulus ini adalah seorang guru rohaninya. Kalau di sekolah mungkin kalian bisa dibilang guru rohani itu sama dengan guru agama. Nah, Timotius itu sangat patuh juga kepada guru rohaninya. Dia setia untuk mengikuti atau melakukan apa yang dikatakan oleh Paulus. Bahkan Timotius itu adalah setia mengikuti Paulus. Nih, adik-adik bisa lihat gambarnya. Kemanapun Paulus pergi, Timotius selalu mengikuti apa yang dikatakan Paulus. Bahkan dia rela untuk meninggalkan ibu dan neneknya untuk pergi Timotius bersama dengan Paulus memberitakan Injil. Nah, walaupun Timotius masih sangat muda, tetapi dia selalu setia, taat dalam pengajaran yang disampaikan oleh baik gurunya, baik ibunya, baik neneknya, ataupun yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Bahkan Timotius sangat ingat akan pesan yang disampaikan oleh gurunya yang tertulis di dalam 2 Timotius 3 ayat 14. Nah, nanti di sini bisa adik baca ya. Nah, nanti adik baca. Nah, kemudian itulah cerita dari Timotius. Nah, adik-adik, dari cerita Timotius tadi, hal apa sih yang mau kita pelajari? Ada 3 hal kita belajar dari Timotius. Pertama, adik-adik sekolah minggu tentu memiliki tadi contoh siapa? Idola. Idola yang patut diteladani, yang idola yang mau didengarkan nasihatnya. Nah, siapa idola kita? Mungkin tadi ada idolanya artis. Nah, idola yang terdekat bisa siapa? Papa, mama, atau mungkin abang, kakak, atau kita orang Batak sebut opung. Nah, itu bisa kalian jadikan idola dan mau didengarkan nasihatnya, mau melakukannya.
Nah, yang kedua belajar dari Timotius yaitu adik-adik harus mau belajar untuk berpegang teguh kepada firman Tuhan. Nih, lihat Alkitab. Nah, kita mau lihat Alkitab, ada lagu sekolah minggu kan, baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, doa tiap hari. Nah, kita juga mau berpegang pada firman Tuhan dengan cara membaca Alkitab. Nah, Inang, aku kan belum sekolah, aku belum bisa baca Alkitab. Nah, seperti tadi Timotius dibacakan oleh mamahnya, papahnya. Nah, sehingga kita sama-sama mau membaca firman Tuhan dan bisa juga mendengarkan firman Tuhan lewat mana? Lewat Minggu Ceria setiap hari Minggu yang dibagikan. Dan yang terakhir, nah, kita belajar dari Timotius yaitu kita mau menjadi anak yang menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan dengan cara apa? Melakukan perbuatan yang baik. Apa contohnya? Kembali lagi, yaitu mendengarkan nasihat papa mama, membantu papa mama, tidak berbohong, tidak melawan. Nah, itu ya. Jadi adik-adik bisa kan belajar contoh dari seorang Timotius? Nah, bisa. Sekian firman Tuhan hari ini. Semoga adik-adik bisa mencontoh sikap dari Timotius. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, balik lagi di Kreativitas Minggu Ceria hari ini. Pertama-tama kita siapkan bahan yang harus kita siapkan. Ada kertas buffalo, kertas HVS putih, origami, gunting, pensil, lem, sama penggaris. Mulai ya adik-adik. Pertama-tama kita bikin segitiga. Kita bikin segitiganya yang panjang ya adik-adik, dari atas sampai bawah. Biar berbentuk segitiga yang panjang. Kita gunting segitiganya seperti ini, dari garis segitiganya panjang. Berikutnya kita buat bintang. Bintangnya ada dua ya adik-adik, yang besar sama yang kecil.
masih semangat kan? Tadi kalian sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah melihat kreativitas. Nah, sekarang kita mau memuji Tuhan, yaitu ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ayo adik-adik, kita sudah selesai mengikuti Minggu Ceria hari ini. Mari kita akhiri Minggu Ceria hari ini dengan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kalau kami tadi sudah mendengarkan firman-Mu, yaitu kami mau belajar seperti seorang Timotius yang setia dan taat pada pengajaran-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau mau mengajarkan kami, mau memberikan kami firman-Mu lewat Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami mau belajar seperti Timotius yang setia pada pengajaran yang diberikan oleh baik gurunya, baik orang tuanya, baik neneknya, bahkan terutama Engkau ya Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau berkati kami, Engkau berkati anak-anak sekolah minggu HKBP Cisauk, biarlah menjadi anak-anak yang taat pada pengajaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akhiri Minggu Ceria hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sampai bertemu di Minggu Ceria selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.